Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wassalamualaikum. Ayyuhal muslimun rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat nanti. Itu saya mau menerangkan ini karena saya mikir ini apa Pak? Kita ada di polisi apa? Ini salah termasuk mubalik ini ya ngomong salah dan ngomong salah. Saya yakin tidak semuanya mungkin setuju atau sependapat, tapi kalau Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah sudah memfirmankan, sudah tahu, ya kita harus sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita membantah satu ayat pun. 6.666 ayat, bantah satu ayat saja, itu sudah batal kalau kita. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin keterangan saya itu agak ringkas karena diukur waktu. Oleh sebab itu nanti tanya jawabnya yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya kalau ngaji keluar, insya Allah akan saya mulai ya ayyuhalladzina amanu. Hadil ayat maksusah. Ayat ini dikhususkan untuk orang beriman. Lek wong dolim, wong kafir, wong musyrik, wong musyrik, wong munafikin tidak masuk. Jadi ini memang benar-benar manut perintah Allah dan Rasulnya. Nah sekarang atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tunduklah kita kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang mempunyai urusan, orang yang mempunyai yaitu perintah minggu dari kamu. Min ini mintakin, artinya tidak bisa keluar dari orang selain Islam. Pak, ini saya kok agak gembreng, tapi jelas keluar. Ini yang menarik, ayat ini adalah Allah ada ATU-nya, Rasul ada ATU-nya, tapi ulil amri tidak ada. Dalam tafsir ulil amri itu maksudnya bukan 01. Artinya kalau katakanlah dalam sistem Islam ini bukan khalifah. Mungkin kalau di negara kita ini bukan presiden, tetapi yang mengurusi urusanmu, umpamanya termasuk zakat fitrah, termasuk zakat, termasuk zakat. Nah zakat ini siapa? Amirul zakat. Termasuk haji, amirul hak, siapa yang jadi amir haji? Amirul jes, yaitu kepala atau pimpinan birokrat. Itu yang harus diikuti. Itu pun fa'in tanazatum bi syai'in. Nah, ini yang menarik. Syai' itu nakirah, bukan makrifat. Jika terjadi perbedaan antara pimpinan yang memerintahi dengan anak buahnya sedikit pun, rujukannya adalah farudduhu, harus kembali pada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mengeluarkan nurut hawa nafsu, nurut pendapatnya sendiri. Boleh berpendapat tapi landasannya tetap Al-Quran dan Sunnah dalam segala bidang. Sebab kalau orang Jawa itu kalimatnya demikian. Waduh, kalimatnya agak kasar ya, pakai bahasa Indonesia saja. Kalau Jawa itu lain ladang, lain bala, lain lubuk, lain pilihan. Itu manusia. Nah, sering kali saya bilang, mengapa Indonesia
karena disatukan oleh syahadat. Tanpa itu nggak bisa. Jangankan itu, jangankan lain dulu, kita ini sak keluarga aja berapa, itu sak keluarga. Nah, kecuali disatukan oleh Islam, oleh syahadat, baru bisa bersatu. Itu pun masih berpendapat macam-macam, boleh berpendapat, karena ini bahasanya bahasa Arab, tidak boleh mengartikan atau memaknai keluar dari tata bahasa Arab. Anak pakem sehingga jelas. Nah, harus kembali kepada jelas. Ayat berikutnya cukup mengagetkan. Ikut untuk pindah dari jika kamu semuanya itu iman pada Allah wajibnya ada dari akhir. Orang Islam, orang mukmin, kalau ada permasalahan kembalinya pada Allah dan Rasul. Itu kalau iman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita menolak tidak kembali Allah dan Rasulnya, itu namanya bukan orang beriman lagi. Ini syariat. Artinya satu persyaratan bahwa kalau kita ini orang Islam, orang mukmin, mesti baliknya Quran dan Sunnah. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit orang Islam, orang mukmin, kalau ada perkara kembali pada Allah dan Rasulnya, itu tidak sedikit. Oleh sebab itu, muslimun, mari kita sadar Al-Quran perintah apa, Nabi perintah apa, kita samina wa ta'ala. Ojo begini, lek cocok kita kawin, lek tidak cocok kita kawin. Baik, ayat berikutnya. Alam tahu, ini alam ini Hamzah itu berkata berdiri sendiri. Alif ba ta tua itu tidak ada artinya. Tapi suatu digandeng itu ada maknanya. Ini kalimat tanya, tapi tidak butuh jawaban. Ini namanya gampang ngomong istifham litabih. Artinya tanya tapi untuk berkata Muhammad. Ini hadiahnya bisa disebut hadiah ingkar. Muhammad, apakah kamu tidak tahu orang-orang yang mengira nyolong bahwa sesungguhnya mereka itu mukmin? Aku Islam, aku mukmin, aku Islam. Ngomongin ini. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad, aku iman. Dan apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, aku iman. Katanya. Jadi imamnya tadi pas dengan ngajinya. Mungkin oleh imamnya sudah dirancang. Ini topiknya kalau begitu. Berarti surat ini. Cuma nanti kebetulan ini butuhnya teman saya. Nanti saya nak dulu mas. Mungkin 1 menit saja nanti besok. Saya itu biasa gini Pak, ngerasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Dosanya pasti, makanya ngomongnya terang-terang. Mungkin pada temannya, anaknya teman saya tidak berani ngomong, tapi karena anaknya teman saya ngomong. Kemudian ayat ini berikutnya demikian. Ngaku iman, ngaku Islam, yuriduna, mereka menghendaki ayataha kamu untuk berhukum ilah tauhid. Berhukum ini dari tauhid. Tauhid itu ya semacam Fir'aun. Aneh ini. Ada orang namanya Fir'aun dan ada orang kelakuan Fir'aun. Ada orang namanya tauhid, mungkin kelakuan ini kayak tauhid. Artinya apa? Ini adalah orang pintar ngomong. Apa yang mau tauhid? Pintar ngomong tapi nolak Al-Quran. Nolak Al-Quran. Waktu umiru lan teman-teman diperintah. Jadi orang-orang yang beriman itu diperintah ayat guru supaya mengenali kepada Allah. Tidak boleh kita ikut Allah. Jadi kalau kita ini sudah Islam, sudah beriman,
Ya apa kata Quran dan Sunnah? Jangan nurut hawa nafsu. Sebab nanti yang nurut hawa nafsu Pak, iman kita bisa batal. Tadi sudah disinggung. Kalau wudhu ini gak benar, sholatnya batal, gak sah. Kalau posone syarat rukun tidak dipenuhi, maka posone batal. Sholat pun bisa batal. Orang hadis yang mengatakan sholat sudah 60 tahun tapi tidak diterima. Nah sekarang begitu. Ayo teliti diri kita masing-masing. Islam itu wis kemenangan atau belum? Sebab kalau belum bisa batalkan iman seorang. Nah kalau di negara kita pegawai yang dipecat tidak dengan hormat. Lek dipecat dengan dunia tidak masalah. Boleh gaya dia mau pegawai. Ini dipecat dengan hormat. Mau mana? Sampai Nabi Musa itu didahului oleh Allah. Musa, artinya kamu lek kamu tidak manut, kamu lek tidak sabar. Ayat dari Nabi Musa itu. Idza Allah qauman ibadalahu misalnya. Allah itu lek cinta karo kaum itu mesti diuji. Pasti. Kalau Allah ceritanya ulama kiai ustaz bapak tidak diuji, pasti diuji. Oleh sebab itu Nabi Musa pun juga itu. Nah, asal bina sebarang alamiah. Orang yang diuji menikah adalah para nabi, mari ngono para solihun, mari ngono sak terusé, yaitu wong sing soleh-soleh. Nah, maka Nabi Musa ini diuji oleh Allah. Musa, kamu kalau tidak tahan dengan putusan saya, kalau tidak sabar dengan ujian saya, kamu tidak bersyukur kepada saya. Hadis berikutnya menakutkan. Fal yakhruj lamnya ini lam amar perintah. Musa, kamu tidak dengan saya, mentumpuk keluar dari bumi itu. Coba bayangkan, lek data dicoba data kau keluar Nabi Musa. Kemudian teruskan lagi, wayakul Robert Sawai Musa. Lek kamu tidak sabar dengan ujian saya, boleh pengiran selain saya, boleh bumi selain bumiku, mau kemana kita? Makanya kalau orang Islam mau iman diuji itu biasa. Dan targetnya orang-orang kafir adalah sesuai surat Al-Anfal itu, para ulama itu targetnya, para pejuang para mujahid Islam itu targetnya adalah satu, dibunuh. Kalau tidak bisa dibunuh, dipenjara. Kalau dipenjara pun tidak bisa diusir dari tempat kediaman. Ini Quran surat Al-Anfal dilihat. Kalau tidak salah ayatnya 30. Ini diusir. Oleh sebab itu kita harus benar-benar sabar, minta pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Kemudian setelah dia Nabi berhukum kepada yaitu Tauhid, padahal disuruh mengingkari, setan ngimasi wa yuridu syaitan mengendaki ayuhillahu dalam wa'ida, ingin menyasarkan, ingin menyesatkan orang yang jauh, artinya supaya jauh dari Al-Quran, supaya jauh dari Nabi. Ini target iblis. Iblis ini, syaitan ini punya target, satunya targetnya kafir-kafir. Target kita ini apa? Kita berjamaah, kita berkelompok. Target kita apa? Harus punya target. Lek nanti kita bereset sedikit, salah sedikit, bisa batal ke Islam kita. Nah, ayat ini Pak ceritanya ini. Wong Islam bertengkar karo Yahudi. Wong Islam ini jalur hukum. Islam itu iman, jalur hukum dari Tauhid. Jalur hukum dari Tauhid. Makanya ini wong Islam kami jalur hukum. Jenenge Ka'ab bin Ashraf, jalur hukum. Yahudi tidak mau, padahal Yahudi tidak mau.
Mintanya kemana? Ke Nabi. Mau aku nenggone asal, nenggone Nabi. Bareng pergi Nabi, ini saya cerita urusan Nabi menang wong Yahudi. Jadi wong Islam harus jujur. Makanya wong Islam namanya intoleran, gak NKRI, gak Bhinneka Tunggal Ika. Itu benar-benar gak ngerti ini kalau menentang. Makanya kita disini cerdas Pak, saya pinter Pak, biar gak dipuji oleh orang kafir. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Akhirnya dimenangkan oleh Yahudi, tidak terima yang namanya Nasr tadi, Ka'ab bin Nasr tadi. Akhirnya pergi Sayyidina Umar. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan. Mereka cerita Yahudi ngomong, Sayyidina Umar, saya sudah Nabi begini. Saya menang dalam perkara ini. Nah, yang ini Ka'ab ini salah. Bener, Ka'ab. Iya, langsung fakotalahu Sayyidina Umar entoknya pedang langsung sabu bersih meninggal dunia. Wong Nabi wis menentukan kok sing jalan itu kemana dari Sayyidina Umar sampai kayak begitu Pak asbabun nuzul dari ayat ini. Nah oleh sebab itu lek urusan ngono Pak nek dunya enak nang dalem akhirat Pak kita beribadah 70 tahun tapi cuma oleh sebab itu kita ini hati-hati. Nah ini masih uraian nanti insyaallah yang terakhir bagaimana kita tidak mengikuti ayat yang semacam itu ada nanti. Kemudian ini Pak ayat tadi ini An-Nisa semua yang saya terangkan ayat 65 ini An-Nisa fala warabbika lamnya ini lam syaidah tambahan di dalam kata bahasa Arab tapi faedahnya takkid ini penguat. Fala warabbika monggo tidak disebut iman. Ini Allah sumpah pada dirinya. Bayangkan Allah sumpah lek sumpah itu manusia bisa bocor bisa bersumpah demi Allah menang di benerno bener dilawan bisa. Tapi yang supaya Allah tidak main-main demi Tuhan Muhammad. Coba ini nek umpama gambar awak dhewe saking keruwe ketenan wis kurang aja dhewe ketenan layu minna orang-orang yang ngaku iman itu tidak beriman. Coba tegas wajahnya hatta yuhaqqimuka bima saja sehingga kecuali orang-orang yang beriman itu lek njaluk hukum kepadamu. Lek orang iman orang Islam njaluk hukum kok selain Islam fala wa rabbika demi Tuhan Muhammad tidak iman. Bapak Ibu boleh tersenyum tapi jangan merasa bangga. Kalau kita membuat hukum tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya Allah tidak beriman. Inilah yang detik-detik dalam membatalkan iman kita. Nah kemudian apa yang diperselisihkan semuanya yang paling kelihatan seringkali saya katakan adalah bagi waris. Masuk mulai sholat itu aneh ibadah yang gosok. Sesuai orang iman kudungnya besar, tapi lek jenis warisan itu tidak terima Pak lek dosa jalur ordo. Ini fakta. Lek tidak percaya diadakan saja dari dia. Kecuali orang-orang yang ngaji, kecuali orang yang turun dan patuh. Lek Islam menentukan summa la yajidu fi anfusihim harja. Lek Islam menentukan ya lebih kaum Ansor kalau kaum Muhajirin Pak itu dulu Nabi Siono itu beda pendapat. Ansor menyatakan saya jadi pemimpin. Cerita saya tidak membayar al-a'immatu min Quraisy
imam besar, khalifah itu harus dari kaum Quraisy. Nah, orang Ansor bukan kaum Quraisy. Akhirnya daminya untuk memimpin 01 orang Quraisy, untuk katakan menteri dan sebagainya baru itu kaum Ansor. Lek ini gampang, lek enggak nanti repot. Makanya kadang-kadang mohon maaf, sak masjid pondok organisasi ini enggak rukun. Mudah-mudahan ini masjid ini harus sampai begitu. Ya, sudah kita nggak usah jadi pemimpin, tidak usah berpamitan aku wong pintar, nggak usah. Ibadah aja yang bagus, karena semuanya itu adalah lek diputuskan gitu. Lima komunitas mau saling dimontas 5 lego umumnya bisa dihubungi. Terus sekarang kita teruskan, ini agak mencolok. An-Nisa ayatnya 150-151. Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu sudah dia, Al-Quran sudah nyebutkan, pasti wong Islam, pasti wong iman, ada yang menjalani, ada yang menjalani, itu pasti tidak ada. Makanya Pak Bu Jatati sudah bilang, saya menekankan ini juga abot, waduh, ayatnya kayak gini. Karena apa? Saya yakin di antara jawaban ini harus setuju atau tidak setuju. Lek saya setuju, mau teman-teman. Lek saya tidak setuju, kan tidak rasa-rasa. Ini Quran yang mulia, bukan saya. Makanya tak semua dengan insya Allah cadang. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Kafir itu kemarin ada saya terangkan, ono kafir sing korsine, kalau kafir tidak. Sing korsine itu damai ngomong memang dia tidak mengenal Allah. Jadi harus kafir korsine. Lah sing kafir tiba-tiba itu ngomong iman tapi nolak dari hukum. Itu ini iman, itu Islam. Nah inilah yang akan mengarah batalnya iman seseorang. Oke, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayufarriqu, dan mereka menghendaki untuk memisahkan baik Allah dan Rasulnya antara Allah dan Rasulnya. Makanya masih ngomong wong kata dan mana ingkar sunnah masih benar. Al-Quran itu lek bertentangan ulangi masuk sokeh, masuk benar hadis itu lek bertentangan dengan Al-Quran tidak sah atau tidak dipakai. Pak, maaf, ini bahasa Arab, jangan tergesa-gesa menyatakan hadis sokeh bertentangan dengan Al-Quran. Lek jenis sokeh, jenis soki berarti juga mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan kelihatannya mungkin kita saja bisa dulu mengartikan. Tidak ada bertentangan, tidak ada, malah saling menguatkan. Nah, oleh sebab itu jangan tergesa-gesa ngomong begitu. Kalau memang kita tidak tahu. Setelah dari itu ingin memecah belah, memang tugasnya udah itu. Wa yaquluna nu'minu bibatin wa nakfuru bibatin. Mereka berkata, oke, aku iman sebagian, ngafiri sebagian. Ini mungkin ada orang ngomong bilang ini, dari Islam itu juga sing sedang-sedang saja, sing tengah-tengah, yo keren setengah keren mungkin itu. Akhirnya dia menghendaki, yaitu setelah iman sebagian harus sebagian, wajuri duna ayat tadi itu bainanda kasabila. Dia menghendaki jalan tengah. Quran juga persis. Akhirnya agama ini tengah-tengah. Pak, saya tanya, kalau orang Islam memakai hukum atau agama ini tengah-tengah, agama tengah-tengah ini kita berapa? Kitabnya itu apa? Ini Quran yang mengiring. Berarti pasti, bukan insya Allah, pasti ada yang jalan. Maka Allah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai begitu, Pak.
iman sebagian, kafir sebagian, dan menghendaki tengah-tengah. Tengah-tengah. Makanya saya itu kadang seneng tapi ya seneng anak-anak itu api karpe untuk toleransi beragama hari ini berkunjung ke wihara, ke Buddha, ke Hindu, ke Kristen, Katolik, itu sebaliknya berkunjung ke orang Islam. Nah itu ngomong saksret, membenarkan saksret Pak Buya kita. Makanya hati-hati dengan sikap ya, biar ngaji biar terus. Golek masjid pilih, golek kanca pilih, golek kasih pilih, golek guru pilih. Tidak boleh sembarangan. Makanya sampai orang guru sing ngomong ini, oh itu tidak lunah ya. Jangan ngaji di situ, itu tidak lunah. Mohon maaf, kalau ada ustadz yang ngomong begitu, tidak boleh ngaji di tempat lain karena tidak dianggap sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Sampai melarang, Pak, saran saya mentua yang ngaji dulu. Saran saya, inaman minal ikhwah. Supaya apapun organisasinya, pokoknya tetapi Quran, tetapi hadis, mengapa tidak? Sak pinter-pinter wong jalan sing luwih pinter, sak hebat-hebate wong jalan sing luwih hebat, sak goblok-gobloke wong sing ana gunane. Kita ini harus sadar, ojo ngomong koyo bawa seakan-akan bawa kunci di suatu. Lek tak melo aku tidak sama suaraku. Ojo mundur, kita segera siapin. Nah sekarang, lek ngomong Islam juga di tengah-tengah. Ayat berikutnya cukup menakutkan. Ayat 151. Ulaika humul kafiruna haqqo. Kalau orang Islam mendapati ngono, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Iman sebagian, kafir sebagian. Itu kata Quran, saya hanya menerangkan saja kafir kursi. Kemudian itu kafir dan kafir kursi. Nah, oleh sebab itu kafir kursi ini wa adana lil kafirina adaban mu'mina. Allah menyiapkan wong kafir itu aneh api apa wong ingkari Allah sedikit pun dan itu ada muamil apa bukan insya Allah Pak mesti nebur ini Quran aku memang Pak makanya nanti ayo dialog biar jelas. Nah sekarang terakhir berjam saya tak perlu jam sekarang terakhir sing menunjukkan ayat batal keislaman itu mana? Saya itu jujur Pak, belum lama menemukan ayat ini. Mungkin sih setahun, 2 tahun ada. Wudu, batal wudu, keterangannya jelas. Quran ono. Terus batalnya poso jelas. Nah sekarang batalnya iman seseorang ngopo dalili. Sebab saya itu orang pinter-pinter, gak ada dalil mau, Pak ini masih berpikir, dia tetap berpikir, tapi sambil itu belajar di rumah, coba sing jelas dalilnya Allah dari ngopo, tapi tidak usah dijawab untuk dikasih nama memang. Nanti jawabnya mungkin satu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin orang saya jawab Allah khalaqa samawati wal ardh. Sing gadek lagi itu Allah dalil mau, tapi ada lain mana? Wes itu tidak dibahas, insya Allah lain kali. Nah sekarang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, oh iman. Kenapa kok begini? Saking cintanya Allah kepada hamba. Ojo sampai hamba-hamba Allah yang ngaku iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Iku aja sampai mlebu neraka kan neraka ya. Nah, wong sing iman tunduklah pada Allah dan tunduklah pada Rasul. Wala tubtilu
lan ojo batalno sira kabeh akmalaku ing amalan sira kabeh. Iki dalile batalane iman seseorang. Nah, sekarang bagaimana kok iman itu batal? Ringkes cerita, karena ini waktunya mau habis. Ringkes cerita, batalnya iman seseorang itu karena nolak Al-Quran maupun As-Sunnah, walaupun satu ayat. Contoh langsung ibu-ibu, umpamanya ini, apa Al-Quran itu kuat bin iman, sehingga iman satu yang tok. Apa itu? Aku mau lihat di bojoku sampai nabi mana. Wis saya dikuai, aku boleh swarga teko liyane ayat itu. Ketokane ngomongnya bener, ketokane bukan. Tapi ini wis murni Pak. Lek saya nggak menerangkan, besok saya mati takoni periode. Apa mungkin ada ilmu ini kok soalnya bolak ini. Lah kok nggak sampai ini jamaah ini. Tugasnya imam, tugasnya pemimpin itu adalah untuk menjaga agama supaya terus ini. Dan dilakukan oleh ahli bid'ah. Jadi jowo itu. Di samping itu adalah gunanya pemimpin di dalam Islam itu adalah buat siasat dunia, ngatur dunia kan diatur, lek diatur kalau nggak bisa, makanya harus diatur sekali. Nah, oleh sebab itu kita ngaji biar tahu. Jadi nanti cerita ayat-ayat tadi menunjukkan wong Islam tapi bantah karo Islam. Wong iman bantah karo iman. Nah, kemudian yang terakhir, ini jadi membatalkan iman. Lek iman batal, ya sudah, tak bisa. Contoh sing gampang, banyak sing gampang ini. Wong iman pilih pemimpin wong kafir, batal imannya sudah. Apalagi jadi tim suksesnya. Kalau kemarin milih yang tidak bisa coba teman coba. Lek nggak tobat ini ayat ini, ya. Makanya saya juga takut. Tadi pimpinan tadi disebutkan PJM dengan ECM, jangan disebut melodi. Lek pondok pesantren itu sih apa? Karena apa? Saya nggak bisa memimpin rapi. Nah, nanti gimana? Makanya nanti saya menginginkan ini ambil rapat rumah B. Nanti kelompok di situ, ayo bicarakan apa? Nah, aku beri ide tapi hari ini belum saya keluarkan. Nanti habis setelah pengukuhan baru kita keluarkan. Monggo tempatnya di masjid yang indah sini. Bila mungkin diizinkan, itulah terlebihnya disambung nanti.